Halo, berjumpa lagi dengan saya, Grahini Waris, bisa dipanggil Waris, begitu saja, gitu ya. Kita hari ini mau belajar lagi dimensi kesehatan mental yang bagian kedua, gitu ya. Jadi, ketika Anda dikatakan sehat secara mental, maka Anda adalah orang yang memiliki kemampuan diri. Kemampuan diri ini berarti Anda bisa menilai secara realistis diri Anda itu seperti apa gitu ya. Oke, kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana, menerima diri apa adanya. Misalnya, saya dulu awalnya seorang pendiam, gitu ya. Tapi kemudian ada suatu kondisi yang membuat saya pendiam itu seringkali dilupakan. Oke, saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya menemukan bahwa diri saya ternyata saya punya kelebihan loh. Saya bisa bercerita pada orang lain. Saya bisa mendengarkan orang lain. Duh, ini kelebihan. Mendengarkan tuh semua orang bisa mendengarkan kok. Tapi bagaimana mendengarkan dengan tulus, tidak semua orang bisa. Duh, itu kelebihan saya. Sehingga saya harus gali kelebihan itu. Oke, ini kelebihan saya. Hanya kekurangannya mungkin katakanlah menjadi seorang pemalu. Nah, ayo kita maksimalkan kelebihan kita. Yang pandai bercerita ini berceritalah gitu. Yang suka mendengarkan orang lain, mendengarkanlah orang lain. Karena ternyata di situ Anda bisa dipercaya. Orang lain percaya kepada Anda. Orang lain akan bercerita banyak hal terhadap Anda. Akhirnya kita bisa menerima diri kita apa adanya. Oh, ternyata saya punya kelebihan ya. Oh, ternyata saya bisa diterima oleh orang lain. Oh, ternyata dengan saya mendengarkan orang lain, ternyata itu membuat orang lain menjadi nyaman, aman, dan bisa bercerita banyak hal kepada saya. Ini kelebihan. Gitu ya. Jadi jangan terus kemudian kita mengorek-ngorek kekurangan kita. Aduh, kenapa saya jadi pendiam? Saya nggak bisa apa-apa. No. Berhenti dengan persoalkan kekurangan. Mari kita menggali kelebihan. Kelebihannya bisa mendengarkan orang lainnya sudah. Jadilah pendengar-pendengar yang setia. Kelebihan Anda pandai bercerita, ya sudah, berceritalah Anda. Gitu ya. Ini kelebihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah punya tujuan hidup yang wajar. Kita nggak usah muluk-muluk lah, kita mau membebaskan dunia, itu nggak wajar. Apa yang wajar? Tujuan hidup yang wajar. Step, kalau Anda anak SD gitu ya, oke, berarti Anda akan lulus gitu ya. Kalau Anda anak SMP, Anda akan lulus dengan nilai yang bagus, gitu kan? Atau mungkin Anda bisa mendapat nilai 80 pada semua mata pelajaran. Ini kan tujuan hidup. Tujuan yang step by step. Sampai nanti ketika Anda kuliah, oke, saya bisa mencapai cita-cita saya. Jadi tujuan hidup pun ini wajar. Gak yang aneh-aneh. Bukan suatu hal yang tidak masuk akal, tapi setiap kali, setiap apapun yang Anda lakukan itu harus bertujuan. Anda harus tahu tujuannya. Sama dengan saya membuat video seperti ini, saya punya tujuan. Siapa tahu Anda yang mau lihat video saya, Anda bisa belajar sesuatu dari saya. Kan begitu. Ini tujuan hidup yang wajar. Jadi setiap hal yang Anda lakukan, setiap langkah kehidupan Anda harus punya tujuan. Apa manfaatnya buat orang lain? Yang ketiga adalah belajar dari pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Semua orang pernah mengalami patah hati. Semua orang pernah mengalami ditinggalkan oleh orang lain. Tapi bagaimana sekarang supaya tidak menjadi patah hati, supaya tidak menjadi ditinggalkan? Apa yang harus dilakukan? Kita belajar. Kita merefleksi. Oh, ternyata hubungan saya kemarin kandas adalah karena ini, bla bla dan sebagainya. Berarti ketika membangun hubungan lain yang baru lagi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya pahami dari calon pasangan saya nanti? Ini belajar dari pengalaman. Katakanlah gagal di perguruan tinggi misalnya. Semester kemarin gagal, nilainya jelek. Oke, belajar dari pengalaman. Kenapa nilainya jelek kemarin? Oh, mungkin karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, mungkin waktu belajarnya kurang dan lain sebagainya. Kita belajar dari sebuah pengalaman. Pengalaman guru yang beragam. Yang keempat adalah bisa tidak kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Dimanapun kita berada, kita yang harus menyesuaikan diri. Bukan orang lain yang menyesuaikan diri dengan kita. Ini yang
penting. Karena seringkali ada banyak orang salah kaprah bahwa orang lain yang harus menerima saya apa adanya. No, salah Anda. Yang harus Anda lakukan, bisa tidak Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Awas, tapi ini harus dilihat-lihat lingkungan Anda seperti apa. Jangan sampai untuk lingkungan yang jelek Anda ikut-ikut untuk menjadi yang jelek. No. Ya, bagaimanapun menyesuaikan diri ini adalah bagaimana Anda bisa memahami tempat Anda tinggal. Misalnya, ada lingkungan belajar yang baru, sekolah baru. Teman-temannya seperti apa? Bagaimana Anda bisa bergaul dengan mereka? Apa yang harus Anda lakukan? Ini menyesuaikan diri. Hati-hati, ada banyak siswa salah mempersepsi menyesuaikan diri. Kemudian mereka memaksakan diri mereka, gitu ya. Oke, supaya aku diakui sama teman-temanku, temanku aku traktir semua. No, itu bukan cara untuk menyesuaikan diri. Teman Anda akan suka ditraktir, tapi apakah dia bisa mau menjadi teman? Tidak. Karena mereka akan menjadi teman kalau Anda traktir. Kalau Anda nggak traktir, mereka nggak akan mau jadi teman Anda. Jadi bagaimana? Ya sudah, bertemanlah dengan tulus. Dengan teman-teman Anda untuk bisa bergabung, bercerita, membangun hubungan, memperhatikan satu dengan yang lain. Ini adalah proses menyesuaikan diri. Jadi Anda harus memahami bagaimana teman Anda itu. Ini menyesuaikan diri. Yang kelima adalah mampu menilai baik dan buruk. Persoalan di antara para remaja, mereka jadi abu-abu, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, kebalik-balik, abu-abu. Padahal ketika Anda sehat secara mental, Anda sudah tahu, oke, ini yang baik, ini yang buruk. Temannya itu lo suka bolos, ya berarti jangan pilih teman yang suka membolos. Karena apa? Anda menjadi tidak sehat mental, nanti rusak Anda. Ya sudah, cari teman yang bisa membangun Anda, teman-teman yang bisa mendukung Anda untuk bisa lebih positif lagi, teman-teman yang memperhatikan Anda dengan tepat, mampu menghargai perbedaan budaya. Satu orang dengan orang yang lainnya berbeda budaya. Ada teman Anda yang kalau makan itu harus satu keluarga, mereka harus berkomunikasi, mereka harus kirim pesan kepada orang tuanya setiap waktu. Tapi ada teman yang gak peduli sama orang tuanya. Ini Anda beda budaya. Nah, ketika Anda sehat secara mental, maka Anda bisa memahami, mengerti orang lain itu seperti apa. Nah, ini supaya apa? Kita sehat secara mental. Dan kita tidak memaksakan apa yang menjadi mau kita kepada mau orang lain. Karena ketika terus memaksakan apa yang menjadi pikiran kita kepada orang lain, maka kita menjadi tidak sehat secara mental. Tapi ketika kita bisa melihat kemampuan diri kita, punya tujuan hidup yang wajar, belajar dari pengalaman yang terjadi, mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, mampu menilai baik dan buruk dengan tepat dan menghargai perbedaan dengan orang lain, maka kita akan menjadi sehat secara mental. Yuk, kita belajar untuk menjadi sehat secara mental, memiliki ciri-ciri orang yang sehat secara mental sehingga hidup kita bisa sejahtera, hidup kita bisa nyaman, kita bisa menikmati kehidupan kita bisa melakukan banyak hal untuk orang lain. Oke, sampai jumpa lagi pada materi-materi yang berikutnya. Dadah.